له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin Abu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah baru saja kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Abi Maulana Syarifuddin. Kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu kepada kita dan juga sebagai amalan bagi kita, dan diberikan kesehatan kepada beliau sehingga beliau kembali ke tempat dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk sesi selanjutnya, di mana sesi ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Abu Tengku Haji Asnawi Abdullah MA, juga merupakan imam besar Masjid Agung Islamic Center. Beliau akan mengupas tentang penundaan pembagian harta warisan, hukum dan efeknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya warisan ini bagian daripada ilmu faraid, di mana ilmu faraid adalah ilmu yang sangat penting yang untuk kita pelajari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu thalathah fama wara'a dzalika fahuwa fadlun ayatun muhkamat aw sunnatun qa'imatun aw fariidatun 'adilah. Ilmu itu ada tiga, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan, yaitu ayat muhkamat, sunnah yang tegak, dan faraid yang adil. Kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraidha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah ilmu dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu pertama kali dicabut dari umatku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita dengar lebih dalam, lebih rinci daripada apa yang disampaikan nantinya oleh Abu tentang efek hukum daripada penundaan pembagian harta warisan. Kita berikan sesi untuk memberikan materi sekitar 25 atau 30 menit, kemudian dilanjutkan 15 menit dengan sesi tanya jawab. Bagi hadirin audiens yang ingin bertanya, silakan, boleh lewat WhatsApp, boleh lewat kertas yang ditulis, boleh juga secara interaktif seandainya tidak ada soal yang masuk lewat kertas dan lewat WhatsApp. Demikian, kepada Abu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafana bil Islam wa akramana bil iman wa hadana bil Quran. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian yang sangat-sangat kami muliakan. Abu ya, guru-guru kami, Abu Madinah, teman-teman yang semua di depan saya ini guru, dan itu guru saya. Dan saya hari ini kedudukan di sini bukan sebagai pakar dalam bidang faraid, tapi hanya sekedar curhat
seorang murid kepada guru untuk minta suatu kekuatan terhadap apa yang menurut pandangan murid, fenomena yang ada di Aceh berkaitan dengan efek apa yang akan terjadi dan hukum menunda pembagian warisan ini. Andai kata guru-guru kami sepakat nanti, tentu saja kami sebagai anak tak jauh melangkah di dalam untuk mensosialisasi suatu ilmu yang disampaikan oleh moderator Anda Halim tadi, bahwa pertama kali yang akan dicabut, semoga jangan dicabut dulu ilmu ini bagi masyarakat Aceh, karena makna muzakarah ada maknanya bukan sekedar mencurahkan oleh ahli kepada murid, tapi juga minta pengakuan guru daripada seorang murid. Saya kedudukan di situ. Jadi bukan hari ini saya mencurahkan apa yang saya tahu, tetapi saya bercurhat berkaitan masalah ini kepada abu dan guru-guru kami. Dalam posisi itu saya. Jadi jangan disalah maknakan. Saya bukan seorang guru dan ini adalah guru saya semuanya. Ya. Kalau Labuan Haji, saya cucunya. Karena saya di Darul Nizam bersama dengan Abu Kamaruddin. Ada 5 tahun di situ baru ke Lamno. Jadi saya cucu Labuan Haji karena bersama dengan Abu Kamaruddin di Tanoano. Ya, makasih. Kemudian saya mulai terus kemari karena waktu diberikan panjang bagi saya ambil hanya waktu 20 menit. Kalau nggak ada pertanyaan berarti semuanya sudah sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan dasar hukum tadi udah jelas. Ilmu faraid salah satu ilmu dari tiga ilmu yang sifatnya adalah primer, bukan sekunder. Yang kedua, fenomena kita di Aceh berdasarkan penelitian para teman-teman yang ada di perguruan tinggi, kapan dibagi harta warisan? Kalau menurut Profesor Syahrizal Abbas yang sudah menjadi sebuah buku hasil penelitiannya di seluruh Aceh berkaitan dengan pembagian warisan yang dicoba untuk diakomodir dan diaplikasi dengan adat, karena kita di sini di Indonesia juga di Aceh berimpas ada 3 hukum besar yang saling untuk merebut dalam hati masyarakat Aceh. Ada hukum BW masih berlaku sebelum Belanda berangkat. BW itu berlaku kepada orang-orang timur jauh. Setelah Belanda berangkat, hukum masih berlaku. Hari ini umat Islam juga diakomodir di dosa-dosa. Semoga ke Aceh tak sampai BW ataupun hukum perdata. Yang kedua hukum adat, ada 3 di dalamnya yang berkaitan, yang sudah bercampur. Ada adat patrilineal, ada adat matrilineal, dan adat bilateral. 3 adat ini walaupun sudah dibuat sebuah seminar tahun 65 dalam rangka pengesahan undang-undang perkawinan, kalau adatnya Indonesia belum dibatalkan, tidak bisa diterapkan, tapi itu tetap berlaku dalam komunitas masyarakat kita. Kita tak bicara tentang hukum waris itu, tapi kita fokus kepada penundaan. Ada yang berpendapat kapan dibagi pusaka? Setelah 40. Kapan dibagi pusaka? Setelah semua anak besar. Kapan? Setelah anak semua kerja. Untung gak ada berdepan setelah anak ahli warisnya mati semua. Gak ada yang jawab seperti itu. Tapi kejadian ada, ahli waris tingkat pertama sudah mati semua, belum juga dibayar. Itu juga terjadi di Aceh. Saya bukan peneliti, tapi itu masukan yang kita baca, baik daripada teman-teman yang bergelut dalam masalah ini, tidak hanya di Aceh Utara dan Kota Lusmawe, tapi seluruh Aceh. Nah, oleh karena demikian, apa sih hukumnya dan apa dampaknya akibat penundaan? Berdasarkan 3 ayat yang paling fokus, penjabaran daripada ayat 7 yang saya bacakan tadi, 11, 12, 176 surat ibu-ibu, ada surah An-Nisa. Nah, dalam surah An-Nisa itu secara rinci Allah tetapkan pertama, siapa nasiban mafruḍah, 11, 12, 176.
Resikonya apa? 13, 14 surah An-Nisa. Yang 14 nya apa? Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum azabun muhin. Dipuji oleh Allah pada ayat 13. Yang mana ta'addanya dan mana ya'sinya? Inilah yang perlu kita. Apakah menunda maksiat? Apakah menunda itu ta'addud, muta'addi? Apakah yang disebut dengan menunda tidak bagi langsung? Maka di dalam makalah yang saya sampaikan, saya mencoba proses regulasi andai kata seorang meninggal dunia menurut hukum Islam di dalam ayat, bahwa harus selesaikan semua hal-hal yang berkaitan dengan si mayat yang disepakati oleh para ulama. Awali dulu tajhiz, selanjutnya bayar hutang, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Kalau dengan hutang dengan Allah, apakah yang sifatnya haji, apakah itu fadiah pada puasa, apakah itu kafarat sumpah, apakah itu zakat, lebih-lebih yang menyangkut takluk dengan harta, seperti benda itu dijadikan sebagai boroh atau jaminan hutang, lahan dalam bahasa kita. Kemudian wasiat, mimba di wasiatin yusi biha audain, 3 kali 4 dalam ayat 12, 1 kali pada ayat 11. Kalau demikian, bagian-bagian yang Allah jelaskan, lirijali nasibum mimma tarakal walidani tadi yang dirinci, yusikumullahu fi auladikum inna faslan sasai falahunna sulusa ma tarak, dan seterusnya. Wali abawai li kulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad, dan seterusnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum walahunna rubu'u ma taraka ma taraktum, dan seterusnya sampai dengan ayat 176. Semua itu kapan beralih kepada ahli waris? Siapa yang ahli? Allah. Kapan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Kalau setelah itu baru beralih, maka saya berpendapat menunda pembagian warisan termasuk menunda proses untuk regulasi agar warisan bisa dibagi, termasuk menunda bayar hutang. Itu menunda sama dengan kemudian menukar. Begitu orang meninggal, duluan dulu bayar hutang yang diperintah, tapi kita tukar. Yang penting kita bagi dulu hutang, nanti pelan-pelan nanti kita selesaikan. Bila tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut syarak, tidak azar, menurut saya itu juga menunda. Misalnya ada kejadian seorang meninggal dunia, anak bersama dengan istri ditinggalkan, tidak ada usaha lain kecuali satu toko. Toko itu harganya 50 juta, almarhum punya hutang 40 juta. Andai kata toko itu dijual saat itu, dibayar hutang lunas, lantas anak-anaknya yang gede mengatakan, semua hutang bapak segala macam kamu tanggung, dan kaglah dengan bapak. Pertanyaan ikhlas sehingga nak bayar lain, memperlambat bayar hutang untuk hasil dari toko baru nak bayar betul-betul ke rumah hutang. Pertanyaannya, apakah sudah lepas beban hutang yang nafsul mukmin mu'allaqun bidain hatta yuqdalah? Apakah selesai? Kalau kita pahami dari kejadian apa yang terjadi oleh suatu ketika bersama Rasulullah, yaitu kalau saya enggak salah Jabir, pada satu ketika ada satu jenazah dibawa pada Rasul. Rasul bertanya, itu cerita Jabir, ya Rasulullah, Rasul bertanya, apakah mayat ini punya hutang? Jawab kami semuanya, ada ya Rasulullah, hanya 2 dinar. Kalau demikian silakan kalian salat. Rasul gak mau salat, disuruh salat sama sahabat. Lantas
tiba-tiba Abu Qatadah buka bicara, ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Setelah diucapkan, Rasul salat. Setelah Rasul salat bersama dengan sahabat, siangnya ditanya, sudah kamu bayar utang tadi? Kan baru tadi ya Rasulullah. Rasul tak komen lagi. Asalnya ditanya lagi, sudah ya Rasulullah, dan saya bayar. Apa jawab Rasul? Al-an qad barada jildu. Saatnya kalau piye kulit bunuh mati bunuh. Pemana getanggung bunuh kalau enggak beban si mayat. Karena kalau bayu, karena nangan bayu. Orangnya ba ahli waris. Hana geyu bayu ngampeng ahli waris. Tapi tiarkah haram kejauh menyegalau? Selesaikan hutang ganya. Masalah hana pak minta rezeki tokoh payah ublok minta lain, Allah Maha Kaya. Konjan tak pulale. Oh nama salah kata dengar tanggung je, tapi dia tetap muallakun bidai hadda yuqdalah. Berkaitan dengan hutang panjang cerita. Oleh kerana demikian, dalam pandangan kami, bila tidak diselesaikan regulasi najis, hutang, wasiat, bila itu adalah merupakan bagian daripada menunda. Efeknya apa? Jelas, kalau hutang ditunda, efek kepada si mayat yang pertama. Anak mengatakan sangat sayang kepada si mayat karena orang tuanya yang meninggal, tapi pada hakikatnya dia melambatkan daripada ayahnya supaya dihukum oleh Allah karena hutangnya belum dilunasi. Padahal tidak diminta uang si anak, tapi harta yang ditinggalkan sana Allah kasih sayang, tak dulu dia ambil oleh ahli waris, masih bisa ditunaikan karena tidak ada jalan lain untuk menyangkut dengan masalah pembayaran hutang. Urangnya tak balik. Satu. Yang kedua, kita masuk setelah selesai ini, baru kita penundaan pembahagian warisan. Dalam hukum Islam kita yang kita baca, bahwa peralihan milik daripada orang meninggal kepada ahli waris bukan dialihkan, tapi sudah mengalihkan. Allah yang alih, bukan wali. Menunda hak ahli waris tidak diberikan, menurut saya menentang dengan perintah Allah, karena efeknya akan terjadi terutama kepada ahli waris yang lain yang tidak kerelaan dan tidak bisa dimusyawarahkan. Banyak kasus yang terjadi. Andai kata ahli waris kecil, pikiran kita tidak orang meninggal nana kawan tahu bertak je berkelam lahir anak agam tau. Baik tahu ialah putaka, karena mencerminkan kita adalah sayang kepada anak kecil supaya dia mandiri, logika. Tapi Allah ingatkan pada ayat 10 sebelum masuk ayat 11. Innal ladzina ya'kulu amwalal yatama dzulma innama ya'kulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu ancaman Allah. Di mana harta anak yatim yang paling utama? Peninggalan orang tuanya itu. Apa kalau mamanya atau abangnya yang ambil dengan alasan karena sayang je tak baju kak haji nak cewek baju bakso dengan cewek le habis pek bahasanya di rumah atau mak haji kerana ikannya macam muda mati leka macam perelu tiada karena untuk ada gelanda dia ada banyak nyuting dengan epo soalnya baju selamanya. Maka sasaran pertama menyohardannya hana tak pedu dalam Islam kau lagi cara pertimbangan hadang yatim dibancit bahkan giyubi ada katanya kerja ingkana ghaniyan falyastafif kata Allah menyokata kaya berikan kemaafan mereka, tapi wa ingkana faqiran falyakul bil ma'ruf menyokata memang nak puna di tempat pertimbang pajuh menurut ma'ruf. Bagaimana menurut ma'ruf? Dalam ayat-ayat dalam menafsirkan falyakul bil ma'ruf itu dikatakan yang lebih baik tajau ziat ada kana tak balik atau tak mudang tak bosan tak baik atau tajau ubah kebutuhan kita nyomentong baik sampai lebih daripada nilai upah atau
contoh paling kurang menyotacok adalah nilai daripada tatung upah bak tapu udip dan tajaga hartaji koncok mentegak-tegak paju kebutuhan yang lebih rayuk dengan nemin. Ini juga terjadi. Saya enggak mengatakan haram, tapi syubhat sudah di depan pintu. Salah terjebak pada ayat 10. Dengar tak peraya apa neraka. Walaupun abang walaupun mak walaupun ayah. Fenomena hari ini meninggal ayah atau suami, anak bersama isteri mengelola harta jangan bagi-bagi, hingga masalah munasahah di Aceh cukup panjang. Inilah yang dikatakan oleh Rasul. Saya khawatir ada dua orang yang bertengkar nanti, enggak ada yang bisa menjelaskan untuk memberikan bagaimana sesungguhnya hukum Allah itu. Siapa bisa jelaskan kalau 15 tahun yang lalu meninggal orang tuanya hari ini? Kita tanya harta yang ditinggalkan saat meninggal yang mana, enggak bisa diingat lagi. Yang natok rumah ngunjanya mulai guna harta. So ke kebah watanya nak tinggal lu le, yang tinggal lu nak kena rumah ke watanya. Yang ubena lapisan pertama kami mati mendung. Orang yo tahu kibat nak jelaskan. Makanya solusinya akhirnya tak menjejut. Yang namanya jejut kibat nak hukum Allah menyangkut peng. Hukum Allah tidak bisa siapapun untuk halal kecuali yang bersangkutan pemiliknya yang menghalalkannya. Menyamakan syubhat dalam keluarga paling besar. Saya khawatir kalau ini tidak ada dukungan abu-abu, maka janji Rasul bahwa ilmu ini awwalu syai'in yunzah min ummati. Gejau dah Allah. Oh anak kecok dalam ya Allah. Nak tanya orangnya dan ku imam yang hadir orangnya, gure-gure lon yang hadir. Lang tabau kampung cicun na urang mati melimau pelu. Padu pelu dia konsul ngada masalah warisan. Dia tanya, "Kiba, oh kalau ning mati dah kalau kamu boleh." Harta kalau mati kan peranan karena rukun jibu mati urang le. Tapi pemberian orang hidup pada orang hidup dalam hukumnya. Dia bayangkan padu bro urang-urangnya yang pernah ketengku yang pesah nyo lagi nyo hukum Allah hampir tidak ada. Nyo yang menang lam hati umat kabate hukumnya. Kau dek hukum adat yang bertentangan dengan syariat. Kau dek hukum Belanda. Dalam kitab mana mati, dalam Quran mana mati, dalam hadis mana mati. Pat mati awalu yazak pat kecabut Allah dalam hati umat. Maka dengan seminar ini hendaklah menunda, memperlama, jangan menjadi kesan. Hari ini kesan kalau tempat kami baik bagah dapat tahu tidak ada peri kemaitan kita. Anak sayang kemait awak tak tahu. Padahal lebih awak tahu lebih get kamu tahu hak mati-mati. Nyo kana butuh silaturahmi bak rumah. Lebih-lebih kamu sendiri. Karena bau orang adat na daerah-daerah segala meninggal gejuk yang bahagian dari warisan. Dia meninggal itu harus diselesaikan mandung. Contoh menyojamun adat di rumah kan inong yang berkahwin. Kalau habis tak berkahwin nak dua bodoh ni inong mati tanya. Yang kalau bertemu berkahwinnya mati, yang cak waris jok kejile bersama anak rumah. Padahal jok awal hukum jihibah, jok dudanya warisan. Yang menyohana rida siapa memberi jaminan bahawa itu boleh dan itu halal. Karena orang-orangnya hidup hukum Allah. Oh kenapa ya? Karena kan mejejut mandung. Gemejejut sama ahli waris. Yang turi ahli waris hukum waris. Gemeduk dengan anak ke BPO yang mentah. Yang mah anak pekat. Belum semua ahli waris. Maka kepegah di para ulama. Siapa yang tahu hijab maju, haram diselesaikan hukum faraidnya. Karena mentakut salah jo. Oleh kerana demikian, lun pernah curhatan orangnya. Bila gure-gure lun, ni kompanya atanyo balik. Bila dalam letumbut ni pakai atanyo ke masyarakat. Orangnya hanangan tu. Kamu itu punya nama yang tegak berhadap yang lain nak berkali. Tabak-tabak whatever lun. Bila whatever lun mulai itu nom sampai ulam no. Atas kata babnya karena semangat percaya anak meja ikut akan kena pelajaran matematik. Atau kena matematik guru-guru amai
sakit dengan halangan ban sakit guru matematik orangnya berhalangan sakit alhamdulillah mandul alhamdulillah menancipnya kena bab prae babut ya kana payah dak hitung-hitungnya ya alhamdulillah saya pikir guru saya Ustaz Muhtar Tangguh Muhtar Tangguh yang guru praid lun dan hinan lun terbuka praid alhamdulillah ganya mentong sehat sampai orangnya nonton kadang di Tangguh Ceparat alhamdulillah. Kemudian saya pikir itu sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan gak ada pertanyaan, gak ada yang curhatan. Karena curhat anak kepada ayah, kepada guru. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah Abu. Luar biasa nyo semangat warisan karena biasa punya tengah bab warisan atau matematik tengah urung. Maka Abu nyo luar biasa semangat untuk memperbaiki persoalan umat di tengah-tengah gedanya orangnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin Buno ka bersinggung langsung tentang bagaimana cara dan waktu yang baik untuk melakukan pembagian warisan sedangkan keluarga dalam keadaan berduka. Nah, gekelabu Buno puhana pri kemahitan. Ya, mungkin teleke jawaban babu. Tafadhal. Iya. Ahli warisnya semuanya melarat. Bagaimana cara untuk kita bayar hutang? Kita nyodo di Indonesia lagi nyo model udip. Para sahabat Nabi waktu meninggal kiban tengok minta tengok fikir. Kita nyokan galam truk kan tu cok tangan non pada galam bulan puasa enwa ka fikir poda tak kebang bulan puasa. Nyanban model tulul amal tanya. Ya. Kiban cara orangnya hana tapuna publik dah bayu tangannya karena hana hak dapat jom muya dapat jom harum pakar mimba diwasiatin yusi biha audat dia kan bayu tang baru kacau agah kepada Allah budak katanya dapat jom ini tak manfaatkan ini dia nya dapat bayu tang mukhalafah dengan ancaman Allah kita mau baturat ke 12 ayat 12 surah An-Nisa. Yang menang kibang soluti je yang dibayar ayu dia mandung dia yang menyorumah pada pebelawa nejak pak kecil nabi melasah BO kuna 2 kilometer rezeki ana lagi Allah ada nama baik ni di rumah gebir rezeki benar depa rumahnya hana gebah ke rawan benar depa belangnya kon ada rawan ali wari apa cip kali ke pajak tagap awal atau kali ke pengangkau bayar dia tagap mana. Jadi solusinya apa? Tawakal ilallah. Lagi tawakal burung. Yang jauh malam ijab. Yang orang itu NEA ke orang. Yang mana tawakal? Itu malam dah jalan. Itu malam keempat. Anak 4 jauh. Yang penting tiap hari berangkat. InsyaAllah. Jadi tanya baik kita mau penyakit tentang tulil amal. Lau kana li ibni adam wadiyan min az-zahab la tamannau salisan la tamlaul jawful adam illa durab betapa ada kejut tanah ke tanya baru sadar matinya ibu runci lon mendung menyak untuk le mati kepada Allah ni puas dia dunia guna yang terdekat la asad aku guna terdekat kurang merata pecuan apa pun katanya yang lain tepat bak kreatnya dalam hatinya yang kepada lain puas dia ya la sadaqu la rakuna minas salihin ngajian dah kurang saleh dia puas dia ada guna sedekah rupanya kreat lun berakan kreatkan dia sedekah membayar hutang rinci tetapi melanya ganyan tajuk dapat jauh ilai tajuk dalam ayat hanya baju mimba diwasiatin yusi biha dan pergo dia akan bayar hutang baru nahakah didengar dan semuanya. Yang kedua itu saya pikir sebagai jawapan tadi solusinya apa? Solusi cari rezeki. Allah akan memberikan kemudahan rezeki kalau hati ini tetap kita meyakini tidak saya makan karena ini tidak halal saya makan. Allah perintahkan suruh bayar hutang. Besok yang saya makan apa? Terserah Allah yang pesan saya cari. InsyaAllah Allah akan memberi kemudahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian ini mungkin mayoritas pertanyaan dari para ibu-ibu ini, ya, istri yang suaminya meninggal atau yang ya pasti akan meninggal karena kita semua akan meninggal. Jadi masalah harta gono gini ya Bu, dan harta musyarakah, ya, ini bagaimana ketentuannya di dalam Islam? Fadhal. Upena kita fikah turas
hana gono gini nyan adat menyo adat nyan tak anggap hana bertentangan dengan nas demi kemaslahatan atas kajian al-maslahah, maka itu lebih bagus. Ubina kita membaca lalu dan baca-baca yang referensi dari fatwa NU dan juga daripada MUI hanya dalam Sabah sampai Kalimantan. Boleh kita dalam prinsipnya karena boleh adanya hak masing-masing dan boleh juga adanya bercampuran. Kalau tidak bisa dibedakan dalam keluarga mana milik istri, mana milik suami, dan mereka bercampur, dan itu adalah merupakan tamamenu dan kiaskan kepada syirkah mandum hasil nambah modal syirkah untuk Pak Damanhur yang itu pakarnya ekonomi, nambah modal syirkah musabahan konek mandum syirkah hasil yang menang pakar juga kun yang ada harga sama-sama kun orang Aceh gono gini kun orang Jawa harta seorang kun orang Padang harta tumpang kaya macam-macam nah di Indonesia nya inti harta gono gini menang kalau harta gono gini itu menjadi sebuah persoalan akhirnya itu harus diselesaikan dengan baik. Yang lebih bagus penyelesaiannya adalah dengan islah, dengan islah lakon mati. Sedangkan bercampur harta antara istri dengan suami dengan ahli waris semuanya islah lebih bagus kan. Kalau setelah islah pisahkan dulu karena kita ingin tahu mana harta peninggalan milik almarhum yang meninggal. Nah, kalau ada harta gono gini harus ada utang gono gini. Maka itu yang paling awal diselesaikan. Karena supaya kita ini menau harta gono gini, utang anak gono gini aja. Menyatakan hutang bersama, maka harta bersama juga bagi bersama. Nah, maka bagaimana menyalam tradisi orang Aceh, buat harta gono gini, jamankan ke kebahadinan kitanya, gekih bah hukum farai. Dua diuragam, tabah diurina. Cuma karena secara keindonesiaan bahawa le urinong yang le gaji kaino. Bahkan kejadian yang le semawe urinong 10 juta gaji diuragam je seper urinong saja ba meme yang intat ibu jak ke dia upita tu. Ya, ente kono gini ji tetap pertanyaan dalam keadilan, kearifan, KHI kepegotlah buat dua. Mam menyokan dia lagi ke dia tetap lagi nya. Walaupun le tak gaji dah. Itu adalah diselesaikan. Kalau tidak ada masing-masing jelas apakah ditulis atau tidak komitmen bersama nyu ada loan nyu ada loan kuda kena maka tidak ada kono gini masing-masing punya harta sendiri kono gini bukan bahagian dari warisan tapi regulasi untuk sampai kepada warisan selesaikan ini tidak ada kalkil tidak ada kalkil kemudian baru tahapan-tahapan tajwid dan segala macam ya saya pikir demikian Bu ya ibu-ibu jangan khawatir kalau tidak mau timbul kisruh ada keadilan dia mau kahwin bergahayu nikah kami tak kerau ilun kami tak ilun napakah urusan lun cuma ikah yang anak izin jak baik tepi ini rumah baik ajak kiki mohon ke Medan mengontan olehnya tapi nak pergi dua tu anak izin jak lucut mereka tepi ya tanya urina tapi izin lakonnya baik dapat timbangkan baik izin untuk kelepeng mentang bila kau boleh malam ni bawa rumah tu janji tanya yang penting peng ibu bawa baik minta yang pindah pikiran yang kecil orangnya terjadi mematrinya hanya kita mau lama sakaranya 75% orang akan minta lihat urina orangnya dinjak mahkamah syariah 75% orang akan minta lihat urina nah pun mobil syurga ham temu lihat urina wallahualam nyempurna kajian tersendiri ya lihat fenomena di lapangan saya kembalikan. Alhamdulillah karena waktu yang sangat terbatas ya sekitar 5 menit lagi untuk aku menjawab pertanyaan. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari penulis dan nantinya ada satu pertanyaan masuk dari Bapak Kakan Kemenang. Yang pertanyaan yang tertulis ini masalah patah titi ya Bu. Patah titi ini bagaimana pemahamannya di dalam masalah faraid? Baik.
Nyon patah tutup istilah kita nyon raja. Yang termasuk kata-kata sindiran kepada agama. Dalam agama kan, yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain. Siapa aulad? Para ahli tafsir kesepakati aulad itu semua keturunan yang sifatnya nasab, tapi aulad yang paling tinggi itu adalah merupakan aulad pertama anak. Cucu anak agam aulad juga. Kapan aulad nomor 2 secara tertib? Bila tidak ada aulad tingkat pertama. Karena ada seorang meninggal dunia, anaknya 4 laki-laki, 1 duluan meninggal, maka kemudian yang sudah meninggal punya anak, kemudian setelah punya anak meninggallah kakek dia meninggal punya anak-anaknya yang lain, paman ataupun pakwa daripada ayah dia almarhum. Disebutlah oleh orang kita, anak rata cole atane ditanya otak kakek kapatah tutu. Jadi kepada tutu. Bahkan ikan pada tutu. Karena kaidah mau virus daripada BW atau perdata. Karena dalam hukum perdata syarat untuk menjadi warisan dikenal dengan ada ahli waris pengganti. Yang kira ahli waris bak level pun kan ke udep pewaris udep ahli waris. Meninggalnya pewaris, udepnya ahli waris, kena meninggal ahli waris, penahna ahli waris. Yang penting penahna tu menyohan ahli kenyataan hijau dalam Islam anak ahli kejauh putaka dia urung mati degedi ke bedah dah urung dia cok pada pelung mendum. Makanya cucunya hana kena matang level aulad tingkat anak. Maka istilah pada duduk hana sehat sebenarnya dalam konteks Islam. Tapi nyan gekun karena terkontaminasi pikiran dengan BW atau hukum perdata. Nyan ban tuan Cina kalau lam bumameh negala. Oleh kalau lam keadilan Islam. Siapa yang bertanggungjawab kalau kakeknya tidak ada? Sekarang ayahnya tidak ada. Kakeknya sekarang meninggal. Secara vertikal. Siapa yang bertanggungjawab pada dia dalam bidang ekonomi, dalam segalanya? Tentu saja kan paman-paman dia. Maka pamannya adalah menjadi sebagai ahli waris yang akan memantau dia, bukan untuk disia-siakan dia. Nanti akan kita lihat berkaitan pada titik ini sudah banyak pembahasan-pembahasan yang jelas dia murni adat, dan walaupun takkan harta terharkat tapi kan harta syirkah, karena syirkahnya orangnya koneksi dengan syirkah karena ada beberapa persamaan, tapi dalam prinsip syirkah asli itu syirkah fasid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fikih. Makasih. Ya, karena waktu yang sangat padat dan sangat singkat, kepada Tengku Boy Kakan Kemenang semuanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami, para narasumber yang kami hormati, ini sangat menarik karena ini menyangkut dengan masalah faraid dan warisan. Bapak narasumber yang kami muliakan, suatu hal yang sering terjadi di Aceh ketika seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Jadi istri yang kedua dan ketiga, ketika diteliti oleh hakim ternyata tidak mempunyai dokumen yang sah atau tidak ada buku nikah. Yang ada buku nikah cuma istri yang pertama. Ketika suami meninggal, banyak harta yang ditinggalkan sampai ratusan juta, bermasalah, tidak bisa kita selesaikan secara adat dan secara musyawarah. Maka dibawalah ke pengadilan. Kalau sudah ke pengadilan berarti sudah pakai pengacara. Ternyata hasil daripada keputusan pengadilan dibuktikan bahwa anak-anak yang lahir dari istri kedua dan ketiga, karena tidak bisa sang suami yang meninggal ini membuktikan dokumen buku nikah, maka tidak mendapat warisan. Maka oleh karena itu kalau kita lihat dalam hukum Islam, ini sungguh sangat menjadi beban bagi anak yang ada pada istri pertama dan istri kedua dan ketiga. Maka harta yang ratusan juta itu mengalir kepada anak-anak yang lahir dari istri pertama yang bisa membuktikan dengan dokumen yang sah diakui negara, yaitu buku nikah. Ini yang pertama.
Yang kedua, hari ini ada istilah anak biologis adopsi. Anak adopsi ini diakui oleh negara. Maka ketika anak adopsi ini sang ayah yang meninggal, dia diberikan juga warisan. Ini persoalan yang timbul hari ini. Ini ya Bu. Kemudian yang terakhir, karena dasar kita di Indonesia ini perkawinan yang sah, pernikahan itu, perkawinan terjadi adalah lewat pernikahan yang sah. Tetapi kalau kita lihat kasus, ketika si A dan si B ini menikah sudah hamil, tapi ketika anak ini lahir diberikan harta warisan. Jadi sang hakim memutuskan anak yang di luar pernikahan yang tadi sudah hamil sehingga dia juga mendapat harta warisan. Mungkin ini perlu pencerahan dari Ustadz sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat secara hukum Islam. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu untuk dijawab dalam waktu singkat-singkatnya. Satu menit. Baik, terima kasih Bapak Kakang Kemenang. Ini problem yang tak pernah habis-habis, memang selalu ada. Yang pertama, menyangkut nikah siri atau nikah formal di KUA. Ini memang problem yang dosa rakyat Hagolon Rono. Karena katanya orang mana? Itu kejadian di Lok Semawe waktu saya ketua MPU dulu sampai sekarang. Saya sudah kumpulkan udah 8 kasus itu. Adik, apa solusinya? Yang jelas, ahli waris daripada seorang laki-laki yang meninggal, apakah pada istri yang ada surat nikah ataupun istri yang tidak ada surat nikah tapi nikahnya sah, itu ahli waris. Itu ahli waris. Nah, kalau demikian, karena tamak dan begitu jahilnya pihak istri pertama, karena gepetimang dendam wadah mekawin jemu sampai dengan warisan, dendam lebih raya dari iman karena ditopang oleh iblis laknatillah, sehingga dendamnya gemetro bak masalah dia matilah kau aku. Provokator yang paling raya adalah inong Tuhan. Karena pakan gemekawin hana izin genya hingga hana buku tapi sah ke perkara di penekip dia, sehingga ngotot ke perabaan hanabi sapu kayak minta hukum mahal tu, sedangkan yang meninggal tadi itu punya harta yang banyak. Bagaimana solusinya? Hanya solusi itu dengan pemantapan tauhid, bahwa harus diketahui sepeser pun milik anak yang kawin di luar nikah yang tidak punya buku nikah yang diambil tanpa rida mereka, qit'atun minan nar. Seperti kasus yang pernah diberikan dalam hadis Bukhari Muslim, kejadian orang yang bertengkar di depan rumah Ummi Salamah karena masalah warisan juga, dan Ubaidah pada yang jaga hakim biasa hafal hadisnya Bukhari Muslim ya. Nah, di saat Nabi telah memutuskan, saya hanya memutuskan sesuai dengan apa yang ada. Andai kata yang saya putuskan ini bukan milikmu, maka putusan saya adalah sepotong api neraka. Faliakhuzha aw liyatrukha. Nyanka bicara iman. Aduh. Jadi oleh karena itu solusinya apa? Makanya kalau pegah apa masyarakat, pengadilan tidak bisa untuk menjamin kehalalan. Mahkamah syariah, keputusan mahkamah syariah tidak merubah yang halal menjadi haram, yang haram tak berubah menjadi halal. Kembali kepada wakilnya. Menjaga peputuh ini karena sesuai dengan alat bukti yang gemai bahawa jihan hak sapu hak bukti sebagai anak keputuh yang menjaga jejak oleh keluarga perumah Tuhan sama dengan ganyan urang hana iman yang gejak tunggu neraka ngampu tak takut urang neraka dengan iman menjaga nyan urang hana berpuput tak pegah mani kelopri mengatap perlu bak punggul moidang menyanyi nak kemakul, kenapa nak kemakul ini? Apa bukan malam? Model kita jangan dengan nyantuk baharta, anak kuat dengar hadi-hadi ke, mak payah tak pucap urang lah. Oh, dia tak pegang masalah payah pucap urang je tu. Menan fenomena kehidupannya ke. Satu. Solusi menurut dia menyatu makul, maka baca tanya. Menyatu makul ke neraka Allah,
baca hukum yang kebahasan agaranya menyonocok hukumnya untuk akhirat baik dalam kecapan Rasulullah nejak bahasa agaranya tidak kena dulu kerana yang resiko satu. Yang kedua ada kubay bunuh menyangkut anak tabani. Anak tabani mata jahiliah berlaku orangnya dalam KI tak mau walaupun KI yang lahir bergambar kitab mazhab Syafi'i sebagai bahan baku kajian nak 7 buah pasal dalam KI mupok dengan fiqh Syafi'i 7 buah pasal dan masuk salah satu termasuk masalah ahli waris pengganti dan anak asuh atau anak pungut atau anak tabani. Anak tabani bukan ahli waris. Saya sudah membahas masalah anak tabani itu di Gesos dengan teman-teman yang juga hadir kepala pencapir, karena ini masalahnya cukup raya. Dokter, Nabi punya anak tabani sebelum turun ayat itu bernama Zaid bin Harisah. Mereka memanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat haram hangga bila, maka barulah kami panggil dia Zaid bin Harisah, karena tidak hukum dosa besar bab ubah nasab anak dan tidak ada punya hak, dan sebab pusaka mempusakai bukan dengan tabani dan hanjut kepada keturunan dengan tabani. Kalau otai raya ji anak darah daya indah tikula tacung ikerok belum di rumah, padahal dia itu bukan muhrim tapi dia ajnabiyah yang sah untuk kita kahwin dengan dia. Dia masalah tabani. Yang ketiga kabeh dua apa yang tak bodohnya tak bodoh pun kepada mana dia masalah anak zina. Solusi ditanya di kampung asal dia pudra urang karaya perut hukumnya anak disokan dia, padahal akibatnya lebih fatal. Bedah orangnya orang menyadara lun wallahu alam di daerah Kedewal Selatan nyan ke perkahwin urang dia ke pudra oleh Medina nyan musabah ana dokumen bak ketungsi. Dia lahir ada tepun nyan nyoyah bukan jinazah bukan puan luar nikah anak ni bak nikah aku aja yang kerja ke pegah 5 umpah 7 keturunan katanya akan dia ke anak zina menyai zina pun apa. Yang kedua, anak tersebut adalah kalau diketahui dia bukan ayahnya, itu sebenarnya oleh pemerintah kampung harus punya dokumen dan memperjelas, karena akan terjadi kekeliruan dan fasid yang lebih besar ke depan. Oleh kerana demikian nyan adat lagi nyan hanagon menyolah tak pegang adat tapi belatang dia semana tak pegang dip oleh itu dipikir nyan anak mendema pusaka diperkahwin ada wajib mandum akan menjadi cemar dan hancur dalam hukum kesucian dalam menjaga hukum keluarga atau disebut dengan hifdzun nasal. Baik, karena wadai karaibang dia dapat jogu kaibang dia jogu kana atau mungkin ada materi dari Pertaman Hur Pecut, walaupun pertanyaan dijawab nanti kalau nggak sempat mungkin sempat penyampaian. Jadi kesimpulan saya satu, bahwa menunda pembagian warisan terserah mau bagi seperti apa, itu hukum yang lain, adalah hukumnya haram karena menimbulkan kefasidan, kekaburan, kezaliman dan kerugian kepada pihak lain. Termasuk menunda adalah tidak melakukan regulasi sebagaimana yang ditentukan Allah, diawali dengan penyelesaian yang menyangkut dengan tirkah, baru boleh untuk dilaksanakan oleh ahli waris tentang pembagiannya. Ahli waris yang lebih cepat untuk bisa membagi, bila sudah selesai ini langsung membagikan lebih bagus daripada menunda-nunda. Akibat penundaan tidak ada nilai manfaat, yang ada nilai daripada kericuan. Efeknya terjadi sengketa keluarga, efeknya terjadi makan yang tidak halal, efeknya saling untuk syuriga antara keluarga, efeknya hidup penuh di dalam syubhat. Na'udzubillah, maka keluarga tak bisa bahagia. Semoga ada sepakat. Yang terakhir kesimpulan saya, tolong
abu-abu saya, guru-guru saya, teman-teman saya, sosialisasikan dan hidupkan, syiarkan kembali hukum ini, karena ancaman Rasulullah ini yang pertama akan dicabut. Kalau ini sudah diingatkan Rasulullah supaya tidak hilang ilmu ini, dan dampaknya sangat-sangat baik, keadilan, lawan terhadap hukum yang menentang dengan Islam. Berikan pengertian pada ibu-ibu, jangan disuntik pikiran-pikiran feminim hingga menuduh Islam tidak adil, diskriminatif. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Abu, terima kasih atas semua paparan yang telah dijelaskan kepada kita. Sedikit pengumuman kepada seluruh peserta muzakarah bahwa makan siang kita tetap di aula ini, jangan beranjak ya, kecuali hanya para masyayikh, tamu PPIP yang nanti akan ke guest house untuk makan siang.